Kita akan memuji nama Tuhan, kita bersyukur, kita akan meloncat, bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk setiap kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita surga bergema, lahir
sekali lagi saudara. Joyful, joyful, Lord, be adored, God of glory, Lord of love. Hearts on fire like flowers before thee, held thee to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark cloud away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark cloud away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Joy to the world, the Savior's name. The Lamb is born again, and every heart prepare Him new. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Declare the sovereign King. Let every heart prepare Him new. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Shout to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him new. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan kasih satu kesempatan lagi untuk merayakan kelahiran-Mu di dunia ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Biarlah hari ini bukan hanya sekedar perayaan kelahiran Tuhan, tapi biarlah Tuhan boleh kembali lahir di hati kami. Kasih Tuhan boleh kembali lahir di hati kami, untuk kami boleh Tuhan pakai mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Kita puji Tuhan sekali lagi saudara. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Amen. Haleluya.
Katakan amin. Katakan sekali lagi. For you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.
You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. I
Kami datang menyembah Tuhan yang sudah datang menyelamatkan kami. Yang sudah melakukan semua cinta yang Engkau punya untuk kami. Kami bersyukur Tuhan kami Tuhan yang setia sama janjinya. Engkau sudah lakukan bagianmu dan terus melakukannya sampai saat ini Tuhan. Karena anugerah-Mu kami bisa ada di akhir tahun 2023. Dan karena anugerah-Mu juga kami percaya kami nanti bisa nyebrang ke 2024. Tuhan tuntun kami, biar kami belajar sama isi hati Tuhan. Untuk sore malam hari ini boleh diberkati. Bersabdalah, biar setiap kami punya telinga seorang murid, hati yang siap ditabur firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, pastikan pulang nanti sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, shalom. Haleluya, hari sukacita sama-sama boleh salam kiri, salam kanan bilang selamat Natal. Salam depan, salam belakang, selamat Natal, haleluya. Yes. Oke, saya dapat tema outreach ya, katanya Natal itu outreach. Yes, saya setuju waktu dapat tema ini. Kenapa? Karena ini semua ada hubungannya dengan kedatangan yang pertama. Tuhan Yesus akan datang lagi di kedatangan yang kedua dengan tujuan yang berbeda. Tapi dalam kedatangan yang pertama, tujuannya adalah dia menjangkau sekelompok manusia yang bisa diselamatkan. Maunya sih semuanya. Tapi apakah bisa semuanya? Enggak tahu. Ya. So why did Christmas happen? Langsung slide ke 3. Ya. Slide ke-3. Karena Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Menyelamatkan, tapi nggak bisa semuanya. Kenapa? Karena ada satu kata kunci di sana, percaya. Yes, Tuhan Yesus mati buat semua orang, tapi apakah semua diselamatkan? Enggak, karena ada kata kuncinya tadi. Diselamatkan harus percaya, nggak percaya nggak bisa, nggak dapat. Dia siapkan buat semua orang. Tapi yang terima hanya yang percaya. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, yang jadi perhatian atau concern kita sebenarnya di sini adalah gini, untuk apa diselamatkan? Ya. Saya enggak mau bergabung sama hamba-hamba Tuhan yang cuma mau fokus tentang soal anugerahnya saja yang menyelamatkan lalu kemudian Anda bebas. Bebas apa? Bebas apa itu loh pertanyaannya. Ya, karena Allah kita, Anda suka atau tidak suka, Dia Allah yang penuh agenda. Ya. Anda kan sukanya maunya Allah yang tak punya agenda, gitu kan ya. Yang kalau mau lakukan sesuatu free, gitu ya. Sorry ya, Tuhan punya agenda, Dia raja. Dia pencipta langit bumi. Dia bukan patung bodoh yang kalau lakukan sesuatu tuh, kalau bisa itu juga patung kan. Tapi kalau melakukan sesuatu lalu kemudian udah gitu doang gitu. Enggak. He is kurios, bahasa Yunaninya. Raja, penguasa. Enggak mungkin lakukan sesuatu, enggak ada apa-apa di belakangnya. Ya. Cuma Tuhan kita itu tidak punya hidden agenda. Dia open agenda. Cuma tinggal gini, mau terima enggak? Jadi kata percaya di sana bukan cuma soal percaya penyalipan. Tetapi percaya sama agendanya dia. Bahwa agenda dia itu akan membawa pada hari depan yang penuh harapan. Lebih baik dari agenda kita. Agenda dia rancangannya lebih hebat, lebih tinggi, lebih besar. Dan kita mesti belajar percaya bahwa itu yang Tuhan siapkan dan itu yang terbaik buat Anda dan saya. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Jadi apa itu? Agenda itu supaya Anda dan saya keluarkan potensi dirimu maksimal.
From the beginning, dari awal Tuhan ciptain Anda untuk menaklukkan bumi ini. Itu sebabnya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Selem dan Demut. Waktu jatuh dalam dosa, Selem dan Demut itu yang hilang. Kemuliaan Allah itu yang hilang. Padahal gambar dan rupa itulah yang bikin kita berkuasa. Anda gak berkuasa karena pinternya sendiri. Anda gak berkuasa karena, kita gak berkuasa karena uang kita sendiri. Enggak, kita berkuasa karena segambar dan serupa dengan dia. Tapi waktu jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah hilang. Kemuliaan Allah meninggalkan kita atau tidak utuh lagi. Gak komplit lagi. Nah itulah sebabnya harus kembali, harus pulih. Puzzle-nya harus dirapikan kembali dalam hidup kita. Ya saudara kasih Tuhan. Nah saya mau buktikan lewat Efesus 2, 8-10. Biasanya kalau soal khotbah, soal keselamatan, biasanya orang cuma ambil 8 dan 9 saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya mau ajak kita lihat bahwa ini nggak berhenti loh di angka 9. Ini kan surat. Jadi harus nyambung. Ya, nyambung. Perhatikan 8 dan 9 itu punya tujuan. Tujuannya di mana? Di 10. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Betul. Terus tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, betul. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Untuk apa? Nih 10, 1, 2, 3. Karena kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, he has a willing. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bukan habis diselamatin, udah bebas ya nak, free ya. Habis ini kesera-sera, terserah kamu dah. Enggak, dia punya mau. Dia ada maunya apa ini? Dia udah siapin rencananya dia. Dan sebenarnya karena rencana itu Anda dan saya dicipta. Ada bakat, ada talenta, ada panggilan. Ada banyak klausul yang Tuhan siapkan. Ada banyak hal yang Anda dan saya tidak bisa pilih. Itu berarti Tuhan yang tetapin. Gender, keluarga, bangsa. Semua karena agenda dia. Karena agenda dia. Nah kita cuma gini yang Tuhan mau. Anda belajar percaya aja. Agenda Tuhan itu yang terbaik. Terima. Waktu kita belajar terima itu. Hidup di situ. Berkat ngikutin ada di situ semua. Kenapa rasanya hari ini kayak gak dapat apa-apa? Mungkin kita lagi keluar track. Back, kembali ke tracknya. Karena semuanya udah disiapkan kok. Agatos, dipersiapkan untuk perbuatan indah. Perbuatan baik, pekerjaan baik, agatos. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Jadi waktu Anda dan saya kembali ke potensi awal kita. Maka semuanya akan sesuai dengan rencana Tuhan. Waktu Yesus lahir di muka bumi ini, dia juga ditetapkan sama Bapaknya. Rencana Bapa untuk dia. Dan itu digenapi sama Tuhan. Digenapi sama Tuhan Yesus. Ya, next slide. Natal ada untuk Jumat Agung, saudara. Kalau saya ditanya hari raya Kristen terbesar, bukan Natal pasti, Jumat Agung. Jumat Agung yang bikin kita jadi Kristen. Salib itu yang bikin kita jadi Kristen. Lalu ada bonus tambahan kebangkitan. Kebangkitan. Karena dia bangkit maka kita menang. Yang percaya sama dia akan ikut dalam kemenangan yang Tuhan peroleh. Amin saudara. Dia menang kita ikut menang saudara. Makanya dibilang kita lebih dari pemenang. Saudara dikasih. Tapi habis itu ada lain-lain ya. Habis dia bangkit dia naik kan. Waktu dia naik dia janji ya dia serah. Dia akan lepaskan damai sejahtera. Dia akan utus Roh Kudus. Semua ini satu paket. Mulainya kapan? Natal. Mulainya kapan? Hari Natal. Jadi potensi manusia yang hilang itu diselamatkan. Supaya bisa kembali pada rencana Tuhan. Bukan cuma soal masuk surga. Tapi ini bicara soal menaklukkan bumi dan menggenapi rencana penciptaan yang tadinya memang Bapa inginkan. Jadi garam, jadi terang, berbuah, dimuliakan.
Yesus lakukan ini 33 tahun. Action di umur 30. Itu juga yang 30 tahun itu ada masa preparationnya dan ada masa di mana dia memang harus nunggu menggenapi aturan yang sudah ditetapkan oleh Taurat Ezra. Supaya dia gak jadi batu sandungan. Ezra bilang kalau dia anak sulung, anak laki-laki, papahnya meninggal sebelum waktunya, anak sulung gak boleh keluar rumah. Harus tanggung jawab sampai umur 30. Sampai umur 30, baru boleh keluar mengejar mimpinya. Nanti kalau ada adik, itu dia yang lanjutkan, dia keluar. Makanya baru action umur 30. Karena udah ada aturannya. Dia hidup untuk menggenapi firman, bukan melanggar firman. Katakan amin. Saudara, itu hebatnya Tuhan kita loh. 330-an nubuatan. Semuanya digenapi Tuhan Yesus satu-satu. Satu-satu. Genap semuanya. Nggak ada yang fail. Nggak ada yang fail. Keren banget Tuhan kita. Nah Tuhan bilang begini, hidup kayak aku. Ditulis sama Rasul Yohanes. Ya, itu nanti ayat terakhir kita. Karena siapa mengaku ada dalam dia, ya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sama apanya? Bukan sama salibnya, sama caranya. Apa rencana Bapa kejar? Selesaikan. Kenapa Yesus harus datang? Oke, saya nggak mau kutip nabi-nabi, saya nggak mau kutip rasul-rasul, apalagi tulisan-tulisan para ahli, karena itu nanti bisa perdebatan. Nah, waktu saya nggak banyak, paling gampang kalau saya kutip apa yang Yesus katakan sendiri tentang kedatangannya. Why did Jesus came? Menurut according to Jesus, gitu ya. Yuk kita lihat sama-sama. Yuk slide berikutnya langsung. Yang pertama, ya saya urut nih dari Matius. Kalau ada yang sama di Markus atau di Lukas saya langsung tempel supaya kita nggak perlu ulang lagi gitu ya. Saya cepet aja. Saudara dikasih Tuhan. Yang pertama, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia datang untuk melayani. Yes, he is a king. Ya dia raja, tapi dia datang untuk melayani. Kenapa dia lahir? To serve. Dia lahir to serve. To give his life. Untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang, biar banyak orang bisa selamat ketemu sama bapaknya lagi. Itu SOP-nya Tuhan Yesus, job desk-nya. Dia lahir untuk melayani. 2, dia lahir untuk menggenapi. Ya. Untuk menggenapi. Tadi saya sudah bilang ada 330 lebih nubuatan. Saya lupa nama hamba Tuhan yang tapi dia nggak tahu gimana dapat pewahyuan untuk recollecting ya dari kitab Kejadian sampai selesai sampai kitab terakhir nubuatan tentang Yesus. Itu kalau nggak salah sekitar 300 lebih ya. Itu dia tulis apa nomor satu kan tuh waktu pertama kali waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya lalu Tuhan Yesus Bapa ngomong sendiri kepada Hawa dia bilang begini nanti dari keturunanmu yang akan menginjak kepala ular itu yang pertama kali itu firstnya pertama kalinya itu habis itu terus lanjut yang berikutnya begitu ya the seed of the woman will crush the snake head gitu itu kan kalau diterangkan Anda semua akan ngerti lah gitu ya bahwa benih tidak mungkin dari wanita, benih itu dari pria, wanita telur begitu. Tapi Alkitab bilang nanti akan ada wanita punya anak. Nah itulah yang akan menginjak kepala ular tanpa peran pria. Gitu. Makanya dibilang the seed of the woman, benih dari wanita, benih dari Hawa. Ya, benih dari Hawa. Digenapi diucapkan lagi sama Yesaya dibilang nanti tandanya akan terjadi ketika perawan punya anak. Ya, ada perawan punya anak. Lalu kemudian ada nubuatan lain yang mengatakan lagi nanti ada Mesias akan lahir di Bethlehem karena sejak hari itu maka semua yang lahir di Tarutung bukan Mesias. Harus lahir di Bethlehem. Begitu ya. Semua satu-satu dibilang nanti dia akan berkantor atau akan bergerak di daerah Naftali. Itu terjadi digenapi Tuhan Yesus waktu dia ke Kapernaum dan buka kantor di sana. Ya. Satu-satu semuanya jadi semuanya. Sampai penyalipan nanti akan dicabik-cabik, bilur-bilurnya menyembuhkan dan seterusnya.
Ratusan poin saudara dikasih Tuhan. Genap semuanya. Dia datang untuk menggenapi. Amin saudara. Cara hidup ini yang harusnya Anda dan saya juga lakukan. Hidup untuk menggenapi. Amin saudara. Next, lanjut yuk. Lanjut. Markus 2 atau Matius 9 ya. Pergi pelajari arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan bukan persembahan, karena aku datang bukan memanggil orang benar melainkan orang. Aku datang untuk panggil orang berdosa. Buat apa dipanggil? Buat berteman? Enggak. Lanjutannya di Lukas 5. Orang berdosa supaya bertobat. Jadi ini bukan buat berteman. Aku panggil orang berdosa supaya bertobat. Nggak berhenti sama panggil doang. Ada lanjutannya sampai bertobat. Gimana caranya biar kita bisa manggil mereka? Jalannya adalah belas kasihan. So belas kasihan bukan tujuan. Belas kasihan cuma jalan. Jangan jadiin belas kasihan itu tujuan. Belas kasihan cuma jalan. Supaya orangnya mau datang. Kalau udah datang pastikan dia juga sampai pada pertobatan. Ya. Jadi ada waktunya Anda dan saya let go kalau memang nggak nyampe-nyampe ke sini. Karena tujuannya ke sini, bukan cuma dipanggil. Tujuannya sampai sini. Ya. Ya kalau nanti ada kesempatan lagi ya boleh gitu ya, deketin lagi gitu. Nggak terus-terusan. Ya. Ada momennya. Next, lanjut. Waktu saya nggak banyak. Matius 10, Lukas 12. Aku datang untuk mengadakan pemisahan, pertentangan. Ini panjang nih. Ya. Tapi intinya itu, kalau ada Tuhan datang, pasti ada yang setuju dan ada yang gak setuju di tempat itu. Dan otomatis itu bisa bertentangan. Satu keluarga bahkan, papanya setuju, anaknya enggak. Kakaknya setuju, adiknya enggak. Dan seterusnya. Jadi kalau gara-gara ada kebenaran, lalu keluarga jadi kayak ada masalah, kayak ada ganjelan. Memang Tuhan bilang akan datang karena itu. Tapi satu hal yang dia jamin, ada janji lain. Satu orang diselamatkan, satu rumah akan diselamatkan. Amin saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Jadi kalau lagi ada masa-masa pertentangan, enggak, tenang aja. Solid aja, nanti ada waktunya. Tuhan lawat satu keluarga semuanya. Gitu. Tapi memang ini harus terjadi, dia datang memang untuk bikin kayak begini. Supaya semuanya nanti satu suara kembali kepada Bapa. Tapi Markus 1 ayat 38 bilang ini dia. Ya dia bilang begini, dia pergi ke kota-kota, dia pergi kemana-mana untuk mengabarkan Injil. Kabar baik, evangelion, kabar baik. Mari jangan bawa kabar jelek, bawa kabar baik kemana-mana. Amin. Ntar lagi masa kampanye nih, kabar jelek kadang-kadang keluar, hoax, hates. Saya berdoa yang ada di GBI Home Jakarta jangan ikut-ikutan. Amin. Apalagi sampai yang kampungan banget sampai unfriend. Aduh. Ya blok-blok segala ya ampun. Ya segitunya. Ya. Udah ya. Kita bawa kabar baik. Kabar baik pada semua orang. Kasih kabar baik, sudah dikasih Tuhan. Dunia butuh kabar baik. Hari-hari ini, ya. Lukas 13 ayat 7, next. Dia datang untuk cari buah. Memang ini masih perdebatan, tetapi saya setuju bahwa ini Tuhan Yesus. Ya. Ia berkata kepada pengurus kebun anggur, sudah 3 tahun aku datang cari buah. Kan dia umur 30. Dia action umur 30. Dia meninggal umur 33, 3 tahun. 3 tahun dia cari buah di Israel. Gitu. Cuma gak dapet, gak banyak. Ya. Tuhan datang untuk cari buah. Apakah Tuhan datang hari ini di sini dia bisa dapat buah? Tuhan cari buah, saudara. Ya. Lanjut, Yohanes 9 ayat 39, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya, saya agak-agak lihat belakang supaya. Aku datang
Untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat jadi buta. Yang gak bisa lihat jadi bisa lihat, yang bisa lihat jadi gak bisa lihat. Ada orang-orang yang gara-gara ketemu Tuhan malah jadi nolak. Ada orang-orang yang tadinya nolak ketemu Tuhan malah jadi terima. Iya. Tuhan datang memang untuk bikin yang kayak begitu. Iya. Sehingga nanti akan kelihatan benar-benar siapa yang benar-benar ikut Tuhan dan siapa yang benar-benar diselamatkan, siapa yang benar-benar menggenapi rencana penciptaannya. Next, berikutnya lagi. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya memberi hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yohanes 12 ayat 47, aku datang untuk apa? Jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak jadi hakim, menjadi hakimnya sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkannya. Dunia, bukan cuma kita, bukan cuma Anda, bukan cuma saya. Dunia, banyak orang. Jadi gak bisa puas cuma gara-gara kita udah diberkati saudara. Karena Tuhan maunya datang itu untuk semua. Untuk semua. Apa yang bisa kita lakukan biar semua itu bisa selamat. Ambil bagian dalam rencana Tuhan ini. Lanjut, yang berikutnya. Ya. Oh ini belum di change ya. Ini slide terakhir. Satu lagi. Next. Dari 4 hal ini, dari poin-poin tadi, ada 4 hal yang harus dilanjutkan. Karena kita harus hidup seperti Yesus hidup. Ya. Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Dia datang untuk yang 4 ini saudara. Dia datang untuk 4 ini. Yang pertama, dia datang untuk melayani. Kalau memang kita hidup seperti Yesus hidup, maka harusnya kita juga melayani. Suami layani istri, layani anak-anak. Istri layani suami, layani anak-anak. Layani orang tua, layani kakak adik. Kita datang untuk melayani. Kita bukan cuma sekedar interaksi. Kita bukan cuma sekedar eksis, hadir dalam sebuah kumpulan. Lalu kemudian pengen eksis, pengen menunjukkan diri kita. Ya itu kebutuhan dasar manusia. Which is kalau menurut saya kebutuhan dasar daging lah. Emang perlu banget eksis ya? Katanya kebutuhan dasar, hak asasi, iya sih, daging. Iya, kadang-kadang undercover ya gak apa-apa. Kadang-kadang untuk tubuh Kristus kita gak kelihatan ya gak apa-apa. Gak perlu disebut. Gitu ya, jarang diundang, gak apa-apa. Asik. Gak apa-apa. Loh kita datang untuk melayani. Amin. Untuk melayani, to serve. To serve. How serve you are. Anda melayani sampai mana? Kadang-kadang begitu ego kita dikitik-kitik itu ya aduh langsung. Segini aja ya, sorry. Gitu. Aduh itu yang berat tuh. Ya. Haleluya. Ada drama Natal yang jadi Yesusnya harus melalui sesi dicambuk sama prajurit Romawi kan. Ternyata pas lagi dicambuk sama prajurit Romawi, cambuk-cambukannya itu ada lepas pengamannya. Jadi akhirnya pas dicambuk itu sakit beneran. Jadi waktu dia acting pertama, waktu dia teriak gitu ya, itu acting. Tapi makin lama actingnya makin real. Karena pengamannya hilang. Ya. Nah ketika cambukan terakhir, kan dia udah mau selesai nih. Udah mau selesai panggungnya nih. Dia pikir aku percepat aja udah gak tahan nih. Ya, dia udah mau lari gitu. Nah Romawinya lagi semangat nih. Ya,
Karena pikir ini actingnya dari tadi seru banget, udah banyak yang nangis, oma-oma udah nangis semua gitu ya. Jadi dia terusin gitu, dikit lagi gitu ya. Lalu dia sikat terakhir kali, begitu sikat terakhir kali ya. Ini kan yang jadi Yesusnya kan bikin gini, ini enggak ngeh ya kalau dia sakit gitu ya. Langsung dia balik, lalu dia bilang begini, belum pernah lihat Yesus marah ya? Wah, itu dia ya. We come to serve. Bahkan ketika itu sakit. Sakit. Serve. Ya. Ada waktunya kita ngerjain hanya yang karena panggilan. Tapi satu saat hamba-hamba Tuhan di sini nih. Tuhan akan izinkan loh. Anda akan sampai di satu titik Anda harus ngerjain tapi itu bukan panggilan. Dan itu sakit. Karena harusnya aku gak di sini, tapi kenapa aku di sini ya? Gitu. Dan itu waktu engkau kerjain tuh, aduh. Ya. Itu ada stres-stresnya, ada sesek-sesek nafasnya. Ya, iya. Ya saya ngalami yang begini. Januari kemarin. Sampai masuk rumah sakit, sampai mau kateter saudara. Ngerjain sesuatu yang saya tahu bukan panggilan saya, tapi saya ada di situ, saya harus kerjain. Cause I'm here to serve. Just like Jesus. Bagian dia sebenarnya cuma naik ke kayu salib. Tapi selalu ada bonus ya. Difitnah, disingkirkan. Itu kan sebenarnya tambahan saudara. Harus dikerjain juga. Kan dia tugasnya naik ke kayu salib. Tapi pakai dipukul-pukulin waktu mau ke rumah Kayafas. Itu enggak ada di SOP mungkin. Mungkin malaikat waktu bilang, ya Yesus waktu nanti kamu turun ke dunia, nanti kamu akan kerjain ini, kamu kerjain ini. Mungkin itu enggak diterangin mungkin ya. Karena enggak ada tuh. Ya. Tapi dia tetap harus jalani, dia jalani saudara. Karena dia datang untuk melayani. Apakah Anda mau melayani? Seperti Yesus melayani. Gak usah ngomongin di gereja dulu, di keluarga aja. Di keluarga aja. Lakukan itu untuk Tuhan. Karena memang kita diselamatkan untuk melayani. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua, cari jiwa supaya bertobat. Cari jiwa. Dimanapun kita berada, cari jiwa. Di kantor ketemu yang ini, doain. Gak bisa sendiri, kerja sama. 2-3 orang, nanti tuayannya bareng-bareng, mahkotanya bareng. Ya. Tapi yang penting coba mulai incer orang-orang yang bisa didoain, bisa diselamatin. Jangan diam. Ya. Saya bukan penginjil, bukan. Ya, I'm a teacher, I'm a pastor. Ya, tapi tugas mengabarkan kabar baik, cari orang buat bertobat, itu tugas semua orang. Amanat agung harus diselesaikan, itu tugas semua orang. Semua. Mungkin yang lebih produktif si penginjil begitu harusnya. Kalau sampai si penginjil kalah produktif sama yang bukan penginjil, ya dia urusan sama Tuhan gitu ya. Tapi kita ini semuanya harusnya bisa begitu. Nggak bisa sendiri, ya udah ajak-ajak lah. Ya, ada yang talentanya nggak bisa ngomong. Ya udah gimana talentanya Anda ajak ke sini. Nanti biar pastor yang ngomong. Asyar yang ngomong, diaken yang ngomong, elder yang ngomong, pengerja yang ngomong. Tapi talentamu tarik mereka ke sini. Kenapa? Yang kenal kamu, mereka yang di sini nggak kenal. Kita kerjasama. 1-2 jiwa dituai, mahkotanya bareng-bareng. Cari jiwa supaya bertobat. Supaya bertobat. Yang ketiga yang harus kita lanjutkan, beritakan Injil, sampaikan kabar baik. Nggak bisa menangin dia. Bisa ceritain kan apa yang sudah engkau alami bersama Tuhan. Cerita aja. Aku disembuhkan. Saya di kateter Januari kemarin. Di meja operasi, sembuh. Dokternya gak jadi kateter. Dia bilang begini, apanya yang perlu di kateter Pak? Ini mah 80% sehat semuanya. Ya.
Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Mujizat. Saya cerita kemana-mana. Sampai akhirnya ada orang mau operasi, dia bilang begini, saya berdoa Pak Jo, supaya waktu di atas meja operasi, dokternya juga ngomong hal yang sama. Dia bilang, ya sudah kan yang penting dia naik dulu ke meja operasi ya. Habis itu dia dibius, dia gak tahu. Ya, tapi saudara dikasih Tuhan, dia punya iman jadinya kuat gitu loh. Ya, bahwa apa aja bisa terjadi. Gitu. Beritakan Injil, kabar baik, sampaikan. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tuhan masih menyelamatkan orang sampai hari ini. Tuhan masih nyembuhin orang sampai hari ini. Tuhan masih nyembuhin di keluarga. Tuhan bisa pulihkan keuangan. Tuhan bisa rubah keadaan yang gak baik jadi baik. Tuhan bisa bela orang yang benar walaupun lagi ngalami kesulitan. Asal kau benar. Katakan amin. Sudah kasih Tuhan, ceritain kepada banyak orang. Dan jangan lupa kalau cerita tolong satu paket. Terlalu bombastis kalau cuma cerita akhirnya doang. Ceritain sama orang-orang itu, berapa lama kamu nunggunya. Karena sebenarnya itu yang paling susah. Nunggu. Ceritain satu paket. Itu akan jadi kekuatan buat banyak orang, kabar baik buat banyak orang. Dunia yang tidak ada harapan, tapi dalam Yesus selalu ada harapan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Dan terakhir, hasilkan buah. Potensimu dikembalikan waktu kita bertobat. Engkau diciptakan dalam, engkau dicipta oleh Allah. Tapi habis itu engkau buatan Allah, tapi kemudian Efesus 2 tadi ya. Buatan Allah dicipta dalam Kristus Yesus. Buatan Allah ini semua manusia. Tapi dicipta dalam Kristus Yesus, enggak loh. Kalimat yang kedua ini hanya untuk orang Kristen. Dicipta dalam Kristus Yesus ini bicara lahir baru. Lahir baru. Nah untuk orang yang dibuatan Allah dan lahir baru, Tuhan bilang, Tuhan siapin rencana. Tuhan siapin agenda. Kita belajar terima itu, talenta itu digenapi, waktu Anda genapi panggilan itu, Anda menghasilkan buah. Apa itu buah? Sesuatu yang keluar dari hidupmu dan dinikmati oleh sekitarmu. Buah tidak pernah dimakan sama pohonnya. Buah hanya dimakan oleh yang di sekitar. Dan ada dua pribadi atau dua kelompok yang akan menikmati engkau. Nomor satu, Tuhan menikmati engkau. Nomor dua, sesama menikmati engkau. Apakah hidup kita dinikmati Tuhan? Apakah hidup kita dinikmati sesama? Kalau dua ini udah terjadi, engkau berbuah. Engkau berbuah. Saya selalu tanya ini tiap hari. Tuhan, atau tiap malam, akhir hari, atau tiap minggu malam, akhir minggu, habis pelayanan. Hari ini, minggu ini, engkau nikmati aku enggak? Pelayananku dinikmati enggak? Kalau enggak sempurna, ampuni ya Tuhan. Sempurnakanlah, biar seluruhnya bisa jadi persembahan buatmu. Amin saudara. Natal yang ulang tahun siapa ya Bapak Ibu? Tuhan Yesus ya. Biasanya yang ulang tahun yang dapat hadiah, atau yang datang ke pesta yang dapat hadiah. Jadi harusnya hari ini yang dapat kado Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan Andalah kado terbaik. Anda dipitain gitu ya. Andalah kado terbaiknya. Bisa gak kasih buah? Hidup kita tiap tahun begitu. Bisa gak tiap tahun kita kasih kado buat dia? Bilang Tuhan ini yang terbaik yang bisa ku kasih untuk hadiah ulang tahunmu. Wow. Gitu ya. Ada lagunya Brooklyn Tabernacle Choir tuh bagus tuh. Happy birthday Jesus, I'm so glad it's Christmas. Gitu ya. Natal bukan soal hadiah, bukan soal suasana meriah. Natal is all about you. Ya, tentang Yesus jadi fokusnya. Saya berdoa kita ngerti bahwa Yesus datang untuk jangkau dunia. Supaya semua bisa kembali kepada Bapa di surga. Yang setuju sama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Saya mau ajak kita berdoa dulu sebentar. Saudara boleh bangkit berdiri, nanti saya serahin kepada Pastor Semi.
Haleluya. Ora baya sikararia batakara batakabaya sekararaba. Ora baya sikabaralaba. Semua kami berkehendak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan hari Natal ini. Kami sudah dengar firman Tuhan. Aku berdoa biar semuanya nangkap. Engkau yang bicara langsung ke hati kami masing-masing. Ini kami Tuhan Yesus, ini kami. Biar kami jadi kado buat Tuhan. Kalau gak sempurna, ampuni ya Tuhan. Sempurnakanlah oleh darah anak domba yang sudah dicurahkan di Kalvari. Oleh anugerah-Mu, Tuhan buat kami whole lagi, satu lagi, shalom lagi, lengkap lagi. Dan malam ini, sore ini, kami bawa hidup kami, keluarga kami, karya kami, pelayanan kami. 1 tahun ini Tuhan, jadi kado buat Tuhan. Terima ya Tuhan. Terima ya Tuhan. Jadi persembahan buat Tuhan. Semoga Tuhan berkenan atas kami semua. Ini anak-anak-Mu di Home Church Jakarta. Berkati mereka semua lebih lagi. Sayangi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih. Kami akan lanjutkan apa yang sudah Engkau lakukan, Engkau sudah mulai. Dan kami akan teruskan. Karena kami mau hidup seperti Tuhan kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Nah, saya ada di sini untuk sebuah culture. Biasanya di Natal, di banyak tempat, selalu ada candlelight service. Apa itu? Menyalakan lilin Natal. Tapi somehow dari awal home itu berdiri, kita ngerasa bahwa kita kayaknya perlu membuat sesuatu yang lebih daripada sekedar tradisi. Sehingga kita setiap tahun dalam Natal, akhirnya kita punya tradisi, bukan nyalain lilin, tapi menuliskan doa-doa kita. Sepanjang bulan ini di home sudah mulai diingatkan, yuk doain apa yang kita mau tulis. Ya. Untuk kita taruh sebagai hope card ini. Ini sekedar tulisan saudara. Tetapi bermuatan iman kita yang kita taruhkan di dalamnya. Saya percaya sepanjang bulan ini saudara sudah mulai doain apa ya Tuhan ya. Apa yang saya mau kasih ya buat Tuhan. Apa yang saya mau doakan khusus ya. Mungkin materi saudara, saya tahu ada yang doain apa itu. Tahun ini mau ngambil KPR, dapat rumah gitu. Dan Tuhan jawab doanya, ajaib kan ya. Tapi saya percaya ini bukan sekedar hanya soal materi. Ini mungkin kerinduan kita untuk makin mengenal Tuhan. Mungkin ada orang yang saudara sayang, saudara kasihi, yang saudara pingin ajak tadi. Mengenal Kristus. Saudara tulis nama mereka di sini. Aku berdoa tahun ini mereka kenal Tuhan Yesus. Bukan harus ke gereja ini atau ke gereja mana, enggak. Kenal Tuhan Yesus. Kok enggak ada yang amin? Ya. Saya percaya itu sudah ada dalam hati saudara. Dan kita akan menulis sama-sama. Kartunya jangan dihilangin. Kita save dia di mana gitu ya. Kalau saudara dulu zamannya saya tuh kan ada Alkitab. Jadi saya taruhin di Alkitab. Kalau sekarang digital, mungkin saudara foto. Mungkin ya, saudara foto. Semoga handphonenya nggak ganti tahun ini. Jadi ending tahun depan, saudara bisa lihat, oh iya aku doain ini loh. Seringkali malah kita lupa yang kita doakan. Tapi Tuhan gak pernah lupa. Thank you ya. Sudah semua? Sambil kita ngisi, maka teman-teman akan menaikkan lagu Malam Kudus. Saya undang ke. Oh, holy night, the stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, a weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is a brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. Fall on your knees, oh, hear the angel voices.
tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri sebentar saudara. Kita mau berdoa untuk hope card kita. Nanti kita mau nyanyikan lagu tadi di chorusnya. Sambil kita nyanyikan, kita pakai handphone kita nyanyiin lampu-lampu gitu ya. Siapin handphone saudara ya. Saudara, di atas semua doa yang kita bisa angkat. Saya percaya doa kita yang paling kita mau tuju adalah tadi ya. Bagaimana hidup kita boleh makin serupa dan segambar dengan Tuhan. Biar tahun ini menjadi, tahun depan ini menjadi tahun yang berarti dalam kehidupan rohani kita. Katakan amin. Mungkin saudara hari ini mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Tapi biar semua sukacita dan berkat itu membawa kita makin sama Tuhan ya. Atau juga mungkin saudara lagi mengakhiri tahun ini dengan pergumulan. Mungkin saudara keluargamu ada yang sakit. Mungkin dalam pergumulan. Pastikan dalam pergumulan itu Tuhan Yesus makin kita kenal pribadinya. Amin. Kita angkat lampu kita. Lampu kita kecil saudara. Tapi kita tahu kita punya Allah yang kasih dan cahayanya berlimpah-limpah. Fall on your knees. Oh, hear The angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. All night divine. Sekali lagi, fall on your knees. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night when night divine. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau penebus kami yang hidup Tuhan. Karena Engkau bangkit Tuhan. Maka kami beroleh keselamatan Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Untuk setiap keluarga kami Tuhan. Biar Tuhan setiap penjangkauan jiwa-jiwa di keluarga kami Tuhan. Setiap keluarga kami yang belum mengenal Engkau, yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, penginjilan Roh Kudus-Mu terjadi Tuhan. Bahkan di mana kami berada, di tempat kerja kami, di komunitas kami, di sekolah kami, di kampus-kampus kami. Kami percaya Tuhan, Engkau taruh anak-anak-Mu Tuhan untuk reach out jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar setiap rencana-Mu dalam hidup kami digenapi Tuhan. Kami mau lebih lagi percaya Tuhan, biar Tuhan
Kami mau berdoa Tuhan hari-hari ini, bahwa telinga kami semakin peka akan Engkau Tuhan. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk taat Tuhan akan Roh Amen. Kudus-Mu Tuhan. Amen. Berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Amen. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap keluarga-keluarga saat ini Tuhan, yang terpecah belah dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap hubungan Tuhan, orang tua dan anak yang retak dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap hubungan saudara Tuhan, siblings Tuhan yang retak dipulihkan dalam nama Yesus. Amen. Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai gereja-gereja-Mu Tuhan untuk reach out jiwa-jiwa Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa Tuhan buat Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Amen. Kami mau berdoa setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Karena ketika kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, disitulah kesejahteraan kami berada Tuhan. Tuhan berkati setiap pemimpin kami terus takut Tuhan, cinta Tuhan. Setiap proses pemilu yang akan dijalankan Tuhan, kami percaya Engkau guide Tuhan, Kau tuntun dari awal hingga akhirnya. Berikan pemimpin yang takut Tuhan, yang akan naik dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar setiap rencana iblis digagalkan dalam nama Yesus. Biar setiap kecurangan-kecurangan kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, setiap pemimpin yang terpilih Tuhan adalah pemimpin-pemimpin yang hatinya ada di bangsa ini Tuhan. Yang hatinya cinta bangsa ini dan mau memajukan bangsa ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap leader home Tuhan, Kak Fani, Kak Semi dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Setiap teman-teman volunteer Tuhan, setiap jemaat home Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Berikan visi dan misi-Mu Tuhan. Biar di tahun depan terus berbuah lebat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk Tuhan mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap negara yang sedang berada dalam konflik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau akan menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan setiap solusi Tuhan dan jalan keluar Tuhan di dalam tengah-tengah negara yang berkonflik ini Tuhan. Setiap yang membutuhkan Kau berikan pertolongan-Mu Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kalau kami ada hari ini, itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Jika kami ada hari ini Tuhan, itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Satu hal kami percaya, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta kami Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walaupun hari-hari ini tidak mudah Tuhan. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh tantangan Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami melekat kepadamu Tuhan, sumber yang benar Tuhan, kami gak akan pernah goyah Tuhan. Kami gak akan pernah goyah Tuhan. Sebab Engkau berkata, jika Engkau dalam masa kesesakan, Kau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Tapi Tuhan, satu hal kami mau katakan, walaupun kami dalam kesesakan, apapun musim hidup kami mau menyenangkan Engkau, kami mau berperbang sama Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Kau Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, dan tidak pernah timbul dalam hati kami, itu akan Kau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kamilah orang-orang itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Sebelum kita menerima doa berkat, saya undang Fani, para kadep, kepala departemen dan istri, silakan ada di atas. Izinkan kami mengucapkan terima kasih dan selamat Natal gitu ya. Tapi saya tahu gereja ini bukan saya sendiri, juga para kadep ini dan kita semua, mereka udah kayak adik-adik rohani saya. Ya. Ada kayak adik-adik, gak usah rohani juga adik.
Ya, udah lengkap nggak? Kok semua ngumpul sini ya? Kapalnya kurang seimbang ya? Nggak ada yang di sana. Ampunilah mereka ya. Ya. Nah, saudara, sambil angkat kartu kita juga. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memelihara kami sampai di akhir tahun ini. Kalau kami masih punya kesempatan untuk menuliskan permohonan, menuliskan kerinduan, Bapa berkatilah Tuhan, berkatilah Tuhan, berkatilah Tuhan. Kami nggak bisa tanpa Engkau. Kami mau terus bersandar hanya kepada anugerah-Mu. Bapa terima kasih, terima kasih. Berkati setiap permohonan doa. Dan kami berdoa biar segenap permohonan yang ada membawa kami makin serupa, segambar dengan Engkau dan tinggal dalam rencana-Mu. Bapa terima kasih buat hari ini. Engkau yang baik, Engkau yang dahsyat. Sebentar kami mau selesai dengan ibadah kami. Kami mau selesai dengan rahmat dan berkat oleh Engkau sendiri. Arahkan hatimu sama Tuhan, arahkan kepada Dia. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.